Pada kita pada pagi ini, kita bersatu dulu. Kita minta pimpinan Roh Kudus dalam ibadah kita pagi ini, sekaligus kita juga mengucap syukur kita masih bisa beribadah pada pagi ini. Mari kita bersatu dulu. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih untuk kesempatan kami masih bisa datang kembali di Alberta. Kami tahu ini semua hanya karena anugerah Tuhan saja. Terima kasih untuk anugerah ini Tuhan, dan kami tidak akan sia-siakan. Kami yang sudah datang, kami akan beribadah dengan sepenuh hati kami. Kami akan menyanyi, kami akan memuji Tuhan dengan semangat, dengan sukacita. Kami akan sungguh-sungguh belajar kebenaran firman-Mu. Dan juga kami akan berikan persembahan kami yang terbaik yang bisa kami berikan. Kami akan nikmati Engkau Tuhan di dalam ibadah ini, karena kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Roh Kudus, Kau yang sudah hadir di tempat ini, Kau yang lawat satu persatu, Kau yang juga berbicara satu persatu, Tuhan yang paling mengerti apa yang paling kami butuhkan pada pagi ini secara pribadi. Karena itu Tuhan, kami mau fokus beribadah hanya kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap untuk memuji menyembah-Mu. Haleluya, amin. Alberta, saya undang untuk berdiri dan kita mau mulai sembah Tuhan. Kita nyatakan lewat pujian ini, suci, suci, suci. Holy, holy, holy. Holy, holy, Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Di Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami yang bernafas di sini mengangkat pujian untuk Engkau. Karena nafas kami dari-Mu, kami masih bisa bernafas hanya karena-Mu Tuhan.
kasih Tuhan, kudus-kuduslah Kau. Suci, 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 kaum kudus tersungkur di depan takhtamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian, segala sembah, semua rasa syukur kami hanya kepadamu Tuhan, pemegang hidup kami. Surga bumi naikkan pujian untuk Engkau, segala pujian bagimu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan, nama segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah namamu, terpujilah namamu. Hanya Kau yang layak, hanya Kau satu-satunya Tuhan. Kau Raja di atas segala raja, Kau Tuhan di atas segala Tuhan, dan tiada yang lain yang layak terima pujian. Hanya namamu, hanya Engkau, hanya satu-satunya Tuhan dan Raja kami. Karena itu Tuhan, kami mau terus menaikkan pujian, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu, surga bumi kuduslah Tuhan namamu, segala pujian bagimu. Segenap nafas
Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah nama-Mu yang kudus. Engkau yang suci, Kau yang agung, Kau yang mulia, Engkau yang layak kami puji dan layak kami sembah. Kami tahu kami punya Tuhan yang hidup. Kami tahu kami punya Tuhan yang berkuasa. Kami tahu kami punya Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi kami juga tahu kami punya Tuhan yang begitu dekat dengan kami. Kau sahabat kami, Engkau yang menuntun hidup kami, Engkau yang menghibur kami, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang menopang kami, Engkau yang terus memimpin kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya itu. Terima kasih untuk semua kasih-Mu yang sudah kami nikmati dan akan terus kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan untuk Tuhan yang begitu baik, untuk Tuhan yang begitu besar, untuk Tuhan yang begitu kuasa, untuk Tuhan yang begitu dekat, kami mau terus menyanyikan pujian untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menari dan bersuka pada pagi ini. Haleluya, amin. Salam Alberta. Ya, sebelum kita sambung lagu kita, puji-pujian kita, berikan dulu salam dan senyum buat saudara-saudarimu. Oke, semua di sini bersuka? Semua di sini bersyukur bisa bernyanyi buat Tuhan, bisa beribadah buat Tuhan, amin. Amin. Yuk yang bersyukur nyanyikan pujian ini. Katakan Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Yang udah tahu bisa nyanyi lebih keras, lebih semangat ya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Siapa namanya? Yes, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Oke, mungkin memang lagu ini masih termasuk baru ya buat di Alberta. Kita belajar sama-sama. Nanti waktu di ref dibilang kanan kiri ke depan, semuanya bisa. Tangan kanan mana? Semua bisa goyang ke kanan, tangan kiri. Oke, nanti arahin badan kalian, pundak kalian. Kita tahu tempat kita nggak gede, tapi goyang dikit bisa lah buat Tuhan, amin. Yuk sama-sama katakan, Kau 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau hadir di sini. Yuk sama-sama Alberta, katakan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacita dalam siapa? Kristus, amin. Yuk, dengan sukacita kita mau nyanyi lagi dari awal ya. Jangan lupa goyang nanti. Kau satu penuh kasih, dua penuh, tiga penuh.
ada waktu. Amin. Dia ada juga waktu. Kau setia dan selalu bersamaku. Dia yang membuat kita tersenyum, tertawa. Dia sumber bahagia kita. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Sama-sama, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Lagi katakan Yesus, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira. Terima kasih Tuhan. Mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Sumber sukacita kita hanya Dia, Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama Alberta katakan sekali lagi, Yesus kaulah sahabat. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Yo 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 yo. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku hanya dalam Kau Tuhan. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan sumber sukacita kita. Amin. Dia juga Tuhan yang perkasa. Dia Tuhan yang penuh kuasa. Amin. Katakan Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Ya Yesus Allah kita perkasa. Ini lagu lama, Bapak Ibu. Pasti yang udah lama Kristen udah tahu lah ya lagu ini. Yuk sama-sama katakan, Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Siapa namanya? Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Lawan musuh dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa. Injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebas, dibebaskannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Alberta katakan, Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Sekali lagi, lawan musuh kita, lawan musuh dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa. Injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebas,
dibebaskannya. Lawan musuh dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa. Injak iblis dengan kuasa Allah. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Yesus, Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah. Katakan terus, Yesus kau Tuhan yang perkasa. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Yesus, Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Haleluya. Dia Tuhan kita yang besar, Dia Tuhan kita yang hebat, Dia Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Sama-sama nyatakan, betapa hebat, kuat kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang dahsyat, Kau Tuhan yang hebat. Tuhan Allah kita. Amin. Dia yang berkuasa di bumi, di surga. Berkuasa di bumi, di surga. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Dia membebaskan kita semua. Betapa hebat, betapa kuat. Terima kasih Tuhan. Betapa hebatnya Kau, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Dia Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Semua bersuka? Amin. Saya undang jemaat kembali duduk. Setelah dengan sukacita kita sudah memuji Tuhan, dengan semangat kita sudah memuji Dia. Mari juga dengan semangat kita mau belajar kebenaran firman-Nya pagi ini. Kita siapkan hati kita dulu. Kita minta pimpinan Roh Kudus supaya apapun firman yang diberitakan pagi ini kita bisa dengar dengan sungguh-sungguh, kita belajar, dan firman itu boleh masuk ke dalam hati kita, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lewat lagu yang sudah kami nyanyikan tadi, kami sudah nyatakan Kau Tuhan yang suci, Kau Tuhan yang kudus, Kau Tuhan yang jauh di sana. Tapi kami juga tahu
Engkau juga Tuhan yang begitu dekat. Engkau sahabat kami, Engkau yang memberikan sukacita dalam hidup kami. Engkau yang dahsyat, Engkau yang hebat, Engkau yang perkasa, Engkau yang mulia. Dan untuk semua aspek itu, kami bersyukur kami punya Tuhan seperti-Mu, Yesus. Dan lewat satu lagu terakhir sebelum kita sambut firman Tuhan, kita mau nyanyikan juga lewat lagu ini, Dia Tuhan yang baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah, Dia Tuhan yang baik. Dia tetap setia, kebaikannya tetap dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang mengalami kebaikan Tuhan, boleh sama-sama nyanyikan lagu ini. You, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able. Saya undang Alberta untuk kembali berdiri. Kita mau sambut firman Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after. With my life laid down, I'm surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. Your goodness is running after me. Kebaikannya tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya terus memimpin kita. With my life laid down, I'm surrender now. I give you everything, Lord.
breath that I am able, I will sing of the goodness of God in all my life. All my life, You have been kita lihat kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita. all my life. You have been Kita lihat kebaikannya terus ada dalam hidup kita. every breath that I am able. I will sing of the goodness of God in all my life. You are so good, Lord. All my life you have been so. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat saat yang indah, Bapak. Saat yang indah seperti ini. Kalau pada saat ini kami bersama-sama anak-anak-Mu boleh berkumpul di tempat-Mu, boleh bersujud padamu, boleh menyembah-Mu, boleh meninggikan nama-Mu. Kami percaya apa yang kami lakukan pada saat ini itu telah menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya kami akan duduk diam seperti Maria. Kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami ingin mendengarkan nasihat-nasihat-Mu. Bahkan kami ingin juga mendengarkan teguran-teguran-Mu atas setiap kesalahan yang kami lakukan di dalam kehidupan ini. Ya Bapa, berfirmanlah untuk kami. Jadikanlah hati kami sebagai tanah yang subur, yang selalu siap untuk ditanami oleh kebenaran firman Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, kami mengundang Engkau hadir di sini. Kami undang Engkau untuk menguasai seluruh ruangan ini. Kami undang Engkau untuk menguasai seluruh hati dan pikiran kami. Kami undang Engkau untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kami undang Engkau untuk menguasai hamba-Mu ini, mengurapi hamba-Mu ini, supaya segala apapun yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini, semua hanya kebenaran dan isi hati Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami meteraikan doa ini. Mari kita yang percaya boleh katakan amin. Shalom saudara. Apa kabarnya hari ini semua? Luar biasa ya. Hari ini kita akan tetap berbicara tentang Roh Kudus seperti minggu-minggu yang lalu. Karena memang bulan ini bulannya Roh Kudus. Setelah kita merayakan hari Kamis tentang kenaikan Tuhan, lalu 10 hari kemudian kalau pada masa-masa lalu pada saat Yesus habis naik ke surga, itu kita para murid-murid Yesus sedang menantikan akan turunnya Roh Kudus atas para rasul. Untuk itu sesuai dengan arahan Gereja Bethel Indonesia, hari ini kita diberikan tema tentang Roh Kudus menumbuhkan iman. Kita akan buka dari Yohanes 16 ayat 7 sampai 15. Nanti saya minta tolong Bu Pur, boleh ya bantu baca buat kita semua. Yohanes 16 ayat 7 sampai 15. Kita bisa menyimak di layar, Saudara. Roh Kudus 16 ayat 7 sampai 15.
Amin. Terima kasih Bu Pur. Saudara-saudara, nats yang baru saja kita baca ini hari ini saya lupa, salah bawa kacamata. Jadi mesti bongkar pasang dari mata. Saudara-saudara, nats yang kita baca hari ini nih, ini semua nih perkataan Yesus. Makanya tadi tulisannya tuh warnanya merah, karena di Alkitab setiap perkataan Yesus itu tulisannya merah. Ini perkataan Yesus merupakan kelanjutan dari percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya. Waktu itu sebelum Yesus meninggal, bukan sebelum Yesus meninggal, sebelum Yesus ditangkap, sesaat sebelumnya, Yesus itu ngobrol sama murid-muridnya. Yesus itu lagi bicara sama murid-muridnya. Dan percakapan itu dimulai dari, aku mau pergi loh. Ini saya sampaikan dalam bahasa sederhana. Aku mau pergi loh. Aku mau pulang kembali ke rumah Bapa, katanya. Kalau kita sekarang saat ini dengar Yesus berkata, aku akan pulang ke rumah Bapa, kita semua udah langsung ngerti. Kalau Yesus tuh sebentar lagi dia pasti akan ditangkap. Sebentar lagi Yesus akan diadili. Sebentar lagi Yesus akan dihukum mati. Lalu Yesus mati dan beberapa saat kemudian, 3 hari kemudian Yesus akan bangkit dan beberapa hari setelah kebangkitannya Yesus akan naik ke surga. Kita sekarang mengerti akan kisah Yesus. Tahu kalau Yesus itu bilang, saya akan pergi ke rumah Bapa. Kita tahu kalau Yesus itu benar-benar ke rumah Bapa, balik ke dalam kerajaan surga. Tapi murid-muridnya ini nggak ngerti. Nggak tahu dengan apa maksud yang Yesus sampaikan pergi ke rumah Bapa. Karena saat itu ya semuanya belum terjadi gitu. Jadi murid-muridnya tuh cuman berpikir, Yesus pergi ke rumah Bapa. Yesus mesti pulang ya ke kampungnya gitu. Itu rumah Bapa kayak kita mah ada di daerah mana gitu, tempatnya di mana. Ini juga tumben-tumbenan. Yesus kok bisa pergi ke rumah Bapa, meninggalkan mereka, nggak ngajak-ngajak mereka. Biasanya kan Yesus kalau pergi kemanapun, Yesus pasti akan selalu ngajak murid-muridnya. Kecuali kalau Yesus lagi pergi seorang diri mau berdoa. Yesus kalau kemana, dia mau ke Galilea, dia ke daerah-daerah lain, selalu ajak murid-muridnya. Tapi kali ini Yesus bilang, aku mau pulang ke rumah Bapa. Aku mau pulang ke rumah Bapa. Murid-muridnya tuh bingung. Mereka kenapa nggak diajak? Bahkan kalau menurut Alkitab, Yesus bilang, jangan gelisah. Berarti Yesus tahu, nih murid-muridnya nih pada gelisah, pada ketakutan, pada bingung. Kenapa Yesus mau pergi sendiri ke rumah Bapanya? Itu. Lalu kemudian di situ dalam percakapan itu murid-muridnya tanya, rumah Bapa di mana? Emangnya rumah Bapa di mana? Gimana kita bisa nyusul ke rumah Bapa kalau umpamanya Yesus sana kelamaan lah istilahnya begitu. Murid-muridnya nggak mengerti. Murid-muridnya ketakutan, gelisah seperti ayam kehilangan induknya. Karena itu pada saat itu Yesus mengatakan, kalau aku pergi ke rumah Bapa, aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Saya akan bacakan aja ayatnya supaya saudara-saudara bisa jelas lebih menangkapnya. Ini percakapan ini di pasal-pasal sebelumnya. Di pasal 14 ayat 15 dikatakan begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Di sini bilang, dia akan pergi pulang kembali ke rumah Bapa. Kalau kamu benar-benar mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku ini. Kalau kamu benar-benar mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku ini.
Dan kalau kamu mengikuti segala perintahku ini, aku akan minta kepada Bapa supaya ia memberikan seorang penolong. Penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang dimaksudkan di sini adalah itu Roh Kudus. Yang dikatakan yaitu roh kebenaran. Dunia nggak bisa terima. Ya jelas aja dunia nggak bisa terima. Karena Roh Kudus itu bukan berasal dari dunia. Roh Kudus itu berasal dari Allah. Dari surga, dari Bapa. Nggak bisa terima. Dan roh Allah itu, Yesus katakan, dia akan diam di antara kamu. Tinggal di antara kamu sampai selama-lamanya. Tolong gedein layarnya. Supaya saya nggak bongkar pasang, bisa ngeliat ke depan. Bisa nggak? Yaitu roh kebenaran. Dia akan menyertai kamu dan tinggal di dalam kamu. Nah, Roh Kudus inilah yang tinggal di dalam diri kita semua. Sesuai dengan janji Tuhan. Allah berikan ini, roh Allah ini, Roh Kudus ini. Allah berikan kepada setiap murid-muridnya. Kepada setiap orang percaya. Dan ini ada di dalam diri kita. Kenapa Allah harus kenapa Yesus harus memberikan ini? Kenapa Yesus harus meminta kepada Bapa untuk memberikan roh itu kepada kita semua? Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini alasannya. Aku nggak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Murid-muridnya waktu dikatakan aku akan pergi ke rumah Bapa, itu gelisah semua. Itu seperti ayam kehilangan induknya. Itu murid-muridnya seperti orang kehilangan pegangan. Nggak tahu harus berbuat bagaimana. Karena itu aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Saudara semua pasti tahu yatim piatu ya. Orang yang yatim piatu itu orang apa? Nggak punya bapak, nggak punya emak. Ini yatim piatu nih. Kasihan ya. Udah nggak punya papa, nggak punya emak. Ya udah setua ini. Papa mama ya udah pulang ke surga. Saya ini yatim piatu. Kalau kita baca cuman begini aja, itu kayaknya sepertinya biasa aja omongannya. Aku nggak bakalan tinggalin kamu sebagai yatim piatu. Tapi coba lihat, kalau kita perhatikan secara mendetil, Yesus tuh luar biasa sayang. Yesus luar biasa sayang sama murid-muridnya. Sampai dia pikirin, kalau aku pergi, ini murid-muridnya jadi yatim piatu. Yesus menganggap dirinya tuh udah sebagai orang tua, sebagai papa mama. Dia sadar kalau dia pergi nih, murid-muridnya akan kehilangan arah. Orang yatim piatu, anak yatim piatu itu hidupnya seperti apa? Dia pasti nggak punya orang tua. Dia pasti nggak punya tempat untuk dia berteduh. Dia pasti nggak punya tempat untuk mengadu. Dia pasti nggak punya orang yang bisa nasehatin dia. Dia pasti dia pasti nggak ada orang yang bisa ngebimbing hidup dia. Dia pasti nggak punya orang yang bisa nuntun dia, ngasih tahu dia, nasehatin dia. Kalau dia lagi berantem atau di sekolah ada masalah, atau ada itu ini, dia kan pulang tinggal ngadu aja kan. Wah, tadi di sekolah begini. Ini nggak ada. Yatim piatu tuh hidup seorang diri, berjuang seorang diri. Dia akan bertumbuh seorang diri tanpa ada yang bisa menasehati dan membimbing. Ini yang Yesus katakan, ini Yesus bayangkan. Yesus tuh nggak mau kalau sampai murid-muridnya seperti ayam kehilangan induk, seperti yatim piatu itu, kehilangan seorang figur ayah, figur papa, figur mama. Kehilangan orang yang bisa menolong dirinya, yang bisa nasehatin dirinya, yang bisa nuntun dirinya, yang bisa mengarahkan dirinya ke jalan yang benar. Ini loh, ini yang ada dalam pikiran Yesus. Karena itu, aku gak bakal ninggalin kamu sebagai yatim piatu. Enggak. Karena itu Yesus katakan, aku akan memberikan seorang penolong, seorang penghibur buat kamu. Dia akan menemani kamu selama-lamanya.
bahkan dia akan tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Kalau kita mau merasakan Roh Kudus ini, kita pasti bisa merasakan. Kita pasti bisa merasakan. Hanya seberapa mau kita dipimpin oleh Roh Kudus dan seberapa peka kita mau mendengarkan suara Roh Kudus. Karena itu setelah Yesus mengatakan demikian, Yesus melanjutkan percakapannya. Yesus berkata seperti ini. Di dalam ayatnya yang ke-8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia ini akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Akan penghakiman itu karena penguasa dunia ini telah dihukum. Di sini kita bisa lihat akan peran dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu datang, dia akan menginsafkan dunia ini. Menginsafkan dunia ini karena apa? Menginsafkan dunia ini dari dosa. Dunia ini tetap nggak percaya, manusia-manusia dalam dunia ini tetap nggak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah anak Allah yang spesial datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib menebus dosa manusia. Lalu dia akan bangkit lagi dan kembali lagi naik ke surga. Ini dia nggak percaya, manusia ini nggak percaya. Karena itu Roh Kudus itu datang untuk menginsafkan dunia ini. Benar loh ini soal Yesus loh. Ini benar loh pribadi Yesus seperti ini. Apa yang Yesus kerjakan seperti ini. Dan kalau dia katakan dia akan kembali ke surga, ya itu benar. Karena dia itu anak Allah. Dia itu benar. Karena dia itu telah mengalahkan dunia, mengalahkan kuasa maut. Bahkan dia telah menghukum penguasa dunia ini. Dia itu benar. Ini Roh Kudus yang akan menginsafkan semua manusia di dunia ini akan keberadaan Allah, akan kebenaran Allah. Yesus lakukan itu supaya apa? Supaya manusia bisa kembali ke surga. Surga itu seperti apa? Surga itu kudus. Surga itu suci. Kalau yang namanya kudus, yang namanya suci, nggak akan pernah ada dosa yang bisa masuk dalam surga. Setitik pun, sekecil apapun itu dosa, nggak bakal tahan masuk dalam kerajaan surga. Ini yang Yesus lakukan. Roh Kudus itu mengingatkan bahwa manusia nggak bakal pernah nyampe ke dalam kerajaan surga tanpa lewat Yesus. Manusia nggak bisa masuk ke dalam kerajaan surga hanya dengan kebaikan, hanya dengan amal, hanya dengan perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan. Segala perbuatan baik, segala amal atau hal apapun yang kita lakukan di dunia ini, itu nggak pernah bisa mengurangi dosa kita. Itu nggak pernah bisa menghapus dosa kita. Itu yang ada dan terjadi dan itu kenyataannya. Dan tugas Roh Kudus, peran Roh Kudus, itu mengingatkan kita akan hal ini. You jangan jago di dunia. You jangan pikir, you asal udah buat baik, you sumbang banyak, you buat amal, you buat pengorbanan itu ini, you pasti masuk surga. Enggak. Kita cuma bisa masuk surga itu cuma hanya karena darah Yesus. Karena apa? Darah Yesuslah yang menghapus dosa kita. Itu darah Yesus yang membersihkan, yang mengklirkan kita menjadi kudus kembali. Supaya lewat darah Yesus itu kita jadi kudus, kita bisa kembali ke rumah Bapa. Ini yang Roh Kudus ingatkan kepada kita. Mau sebesar dosa kita seperti apapun, itu pasti akan bersih kembali. Walau dosamu merah, pakain kesumba, menjadikanku putih seputih itu
Itu yang Yesus lakukan. Roh Kudus yang mengingatkan. Belakangan ini lagi viral kan? Lagi viral, saudara tahu maksud saya. Saya ingat benar pertama kali lihat TikTok, itu seorang hamba Tuhan, dia katanya artis ganteng sih. Saya aja cowok bilangnya ganteng, apalagi yang wanita-wanita pasti lebih ganteng. Dia bilang begini, saya ingat benar. Gue gak percaya tuh. Kalau orang baik, orang yang sepanjang hidupnya buat baik, lalu dia mati, dan dia gak masuk ke surga, hanya karena gak mengenal Yesus. Waktu dia ngomong gitu, saya jujur, saya awalnya udah kaget. Cuman itu dalam berita podcast. Dia berita podcast yang lawan bicaranya itu, yang nanya-nanya itu imam ya, Habib ya. Habib apa imam atau ustadz, saya kurang ngerti. Saya masih berpikir, mungkin karena dia gak enak. Dia bicara begitu karena dia gak enak. Kalau dia bilang, masuk surga itu cuma lewat Yesus. Di luar Yesus itu gak ada. Dia takut nyinggung perasaan nih Habib. Jadi dia pakai bahasanya seperti itu. Maksudnya orang baik pun berbuat baik, banyak berbuat baik, dia tetap bisa masuk surga. Ya mungkin dalam satu sisi masih bisa diterima lah perkataan itu, walaupun menurut iman Kristen itu nothing, gak ada. Tapi setelah itu dia ngomong di sesi-sesi lainnya, mata saya tambah terbuka. Mata saya tambah terbuka. Dia bilang, saya gak percaya. Saya gak percaya kalau neraka itu ada. Waduh, tambah gahar nih orang nih. Saya gak percaya kalau neraka itu ada. Gak mungkin. Allah yang penuh dengan kasih katanya, Allah yang baik yang penuh dengan kasih menciptakan neraka hanya untuk menghukum manusia supaya manusia yang bersalah berdosa itu masuk neraka. Wow. Jelas-jelas di Alkitab begitu banyak kata-kata ini loh. Kalau Allah yang begitu kasih nggak bisa mengampuni manusia katanya, sehingga membuat orang berdosa itu masuk neraka, itu nggak mungkin. Dia bukan Allah yang penuh kasih. Dalam hati saya ini orang hamba Tuhan gablek amat ya. Kalau Allah dia nggak mengerti kalau Allah itu bukan hanya maha kasih, penuh dengan kasih, tapi Allah itu maha adil. Dia lupa akan hal ini. Kalau Allah itu dia katakan seperti ini, ya dari awal aja, dari pertama aja waktu Adam dan Hawa buat salah, buat dosa, ampunin aja udah. Jadi Adam dan Hawa nggak perlu dilempar ke dunia, kita semua nih lagi tiong-tiong di surga. Iya dong. Dia lupa Allah itu maha adil, Allah nggak bisa melawan kata-katanya sendiri, melawan kepribadiannya sendiri. Karena itu harus ada penghukuman, harus ada tanggung jawab. Dia lupa akan hal itu. Terus dia bilang lagi, saya nggak percaya sama kitab. Alkitab itu banyak bentroknya, banyak berlawanannya. Waduh, tambah jadi nih orang. Tambah jadi. Saya bilang, kenapa harus ini nih? Dia hamba Tuhan. Dan yang dipilih, dia lagi yang podcast. Dia bukan memuliakan Tuhan, dia bukan membela apa yang keberadaan Yesus Kristus. Tapi dia menolak. Dia bilang, hanya cukup buat baik aja, kita bisa masuk. Kalau dia berani mengatakan begitu, apa artinya, apa gunanya Yesus itu datang ke dunia ini? Roh Kudus ini yang mengingatkan akan hal ini. Mengingatkan akan arti kedatangan Yesus ke dunia. Mengingatkan betapa pentingnya Yesus datang ke dunia ini. Ini peran Roh Kudus. Karena itu saya katakan, peran Roh Kudus itu menyatakan kebenaran. Menyatakan kekudusan. Tanpa kekudusan manusia itu nggak bisa naik ke surga. Dan kebenaran yang ada adalah kebenaran bahwa Yesus itu yang menebus dosa kita dan dia akan membersihkan dosa kita. Ini hal yang pertama. Kalau hamba Tuhan mengatakan seperti itu, saya sangsi, benar-benar sangsi.
nggak akan mungkin Roh Kudus mengajarkan hamba Tuhan untuk bicara seperti itu. Karena tugas Roh Kudus, peran Roh Kudus, itu menyatakan kebenaran dan kekudusan. Itu yang nomor satu. Lalu nomor dua, apa sih peran Roh Kudus dalam hidup orang-orang percaya? Peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya, itu Roh Kudus akan memberikan keberanian dan kuasa. Keberanian dan kuasa bagi orang-orang percaya untuk bersaksi bahwa Yesus itu adalah benar anak Allah. Untuk bersaksi, menceritakan kepada dunia tentang keselamatan yang Yesus sudah berikan. Kita bisa lihat di mana? Tahu dari mana? Taunya dari mana? Kalau Roh Kudus itu memberikan keberanian buat kita, memberikan kuasa buat kita, taunya dari mana? Saudara ingat peristiwa pertama kali Roh Kudus turun atas para rasul? Nanti minggu depan nih. Minggu depan kita akan rayakan. Itu minggu depan, kalau zaman dulu, persis minggu depan itu hari Roh Kudus itu turun pada rasul. Waktu para rasul lagi kumpul, itu murid-murid Yesus lagi kumpul rame-rame di ruang ini. Tiba-tiba terdengar suara, sui, 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 kayak angin. Lalu waktu kedengaran suara ini, orang pasti nengok dong ke atas. Waktu mereka nengok, lihat ke atas, itu ada semacam lidah-lidah api. Lidah-lidah api itu turun hinggap kepada murid-murid. Padahal di situ banyak orang. Tapi yang dihinggapi cuma murid-murid Yesus. Orang-orang yang ada di situ, itu bukan cuma orang-orang Yerusalem aja, bukan. Tapi orang-orang itu ada dari Mesopotamia, dari Pontus, dari Syria, dari apalagi dari Roma, pokoknya semua orang Yahudi yang tinggal di negara lain. Waktu Roh Kudus itu turun atas para murid-muridnya, yang terjadi ya, semua murid-murid Yesus berkata-kata, berbicara dalam bahasa-bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang dari daerah-daerah lain. Yang diomongin apa? Semua murid Yesus berbicara itu ngomongin tentang kebesaran Tuhan, tentang pribadi Yesus, menceritakan tentang apa yang Yesus lakukan. Mereka jadi berani langsung bicara kepada orang-orang. Ini yang terjadi. Karena itu saya bilang, Roh Kudus memberikan keberanian. Sebelumnya apa? Sebelumnya murid-murid Yesus tuh diam, melempem. Apalagi waktu Yesus pertama kali ditangkap di Taman Getsemani, murid-muridnya pada kemana? Ngumpet. Yang dibicarakan di Alkitab cuma satu. Siapa? Nggak ingat? Petrus. Cuma Petrus yang masih nemenin Yesus. Itu pun Petrus ngintip jauh-jauh. Bahkan ketika si Petrus ditanya, kamu dikenal nih sama Yesus yang lagi ditangkap nih. Kamu bukannya muridnya? Suka ikut dia kemana-mana? Enggak. Takut. Jeper ya. Hah? Ya pokoknya takut lah judulnya itulah. Pada takut semua, pada kemana? Nggak ada. Jangan ngepel lagi lebih. Waduh. Pada kemana? Mereka semua takut. Tapi lihat, ketika Roh Kudus itu turun, mereka langsung berkoar-koar, langsung ngomong, mereka berani. Bahkan lebih dari itu, Petrus langsung berdiri, dia KKR. Sekali dia KKR, berapa orang? 3.000. Ini kalau di sini ada 3.000, saya ngomong rasanya 3.000-nya juga. Enggak, deng. Enggak seperti itu. 3.000. Caceng, men. Bisa bayangin 3.000 orang kayak apa? Banyak loh. Itu yang terjadi. Roh Kudus berikan keberanian untuk bersaksi. Bahkan berikan kuasa. Kuasa bukan cuma untuk bersaksi aja, tapi kuasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Ini yang banyak terjadi. Makanya waktu rasul-rasul pergi kemana-kemana, ke daerah-daerah dengan keberanian, dia banyak melakukan.
kesembuhan, mujizat. Ingat waktu si Eutikus, orang yang mati karena apa? Karena tidur. Makanya kalau dengar khotbah jangan tidur ya. Dia tidur waktu Petrus khotbah, dia duduk dengerin di jendela. Itu khotbahnya rupanya di atas. Udah itu khotbahnya malam. Mungkin Petrus khotbahnya kelamaan. Itu kan duduk jendela malam-malam kan enak kan, angin sepoi, adem. Aduh, dia bukannya dengerin itu khotbah, dia kepulusan, beleduk, jadi jatuh. Mati. Untungnya Roh Kudus memberikan kuasa kepada Petrus untuk membangkit. Ingat beberapa minggu lalu saya pernah cerita Rasul Paulus sama siapa? Saya lupa, sama temannya satu lagi, waktu dia pergi ke Listra, dia dibilang apa? Wah, dewa turun nih. Dewa, dianggap dewa Zeus dan dewa Hermes. Dewa Zeus dan dewa Hermes. Ini yang terjadi. Karena apa? Karena mereka menyembuhkan orang lumpuh di jalanan. Ini kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Ini peran Roh Kudus. Berikan keberanian, berikan kuasa. Saya pernah dapat kesempatan, Tuhan izinkan saya beberapa tahun lalu pergi ke Korea. Ikut seminar Vitsi di sana, di gereja Onuri. Waktu ikut di sana, saya tinggal di daerah kayak kita memesnya gereja itu dah. Itu tempatnya kayak kita di pegunungan, dingin, bagus. Suruh tidur di batu, tapi di lantai. Ya bukan disuruh tidur di lantai, emang di sana semua orang tidur di lantai biasanya. Itu pakai semacam kasur dikasih gitu. Enggak sih, itu jangan dipikir beneran ya, saya bercanda. Nah, di tempat tinggal saya itu nggak jauh dari situ ada museum gereja Onuri. Di museum itu ada sejarah pertama kali kekristenan masuk ke Korea. Dan saya lihat, saya pelajari kata, wow. Kenapa saya bilang wow? Karena menurut kisahnya, orang Korea itu jahat. Dia tuh nggak boleh ngelihat muka orang. Kalau saya pergi ke Korea, mungkin masih dianggap kayak orang Korea. Karenanya putih, matanya sipit, masih diterima. Tapi coba, kalau umpamanya orang yang lain dikit lah. Kayak saya nggak tega kalau mau bilang Bib. Soalnya masih putih-putih juga. Kayak si Andrean lah. Hitam dia. Dia bilang, ini orang asing, bunuh. Itu yang terjadi. Orang asing masuk, bunuh. Jadi saudara tahu, itu gimana kekristenan pertama kali masuk. Di situ ada, di tembok, ada lukisan-lukisannya. Mereka mendarat pakai kapal, masing-masing itu misionaris turun, bawa satu. Jadi dia turun sampai di pantai, itu tujuannya apa? Ngasih Alkitab sama nyerahin. Nah, ada yang dipenggal, ada yang ditusuk, pokoknya turun mati. Mereka turun cuma untuk apa? Alkitab. Gue mati gak apa-apa, tapi ini untukmu. Dia terima sampai begitu rupa. Dan Alkitab yang ditinggalkan ini, itu yang jadi awal mula kekristenan masuk ke Korea. Karena begitu banyak darah misionaris yang tumpah Korea. Makanya nggak heran kalau Korea dapat lawatan luar biasa. Ini yang pertama kali terjadi. Sekarang kenapa saya harus ceritakan ini? Siapa yang berani mati pergi ke satu negara hanya untuk bawa satu Alkitab taruh ke sana? Ada saudara yang berani seperti itu?
Ada? Jujur aja, saya saat ini belum berani. Sama, baru ngaku sama. Mau bilang nggak berani dari tadi, nggak enak gitu. Tapi jangan heran kalau suatu hari Roh Kudus berikan itu kepada saudara. Roh Kudus panggil saudara untuk melakukan. Dan itu saya, Roh Kudus memberikan keberanian dan lalu nomor 3, apa peran Roh Kudus? Peran Roh Kudus yang ketiga ialah memuliakan Yesus Kristus. Seperti di ayat berapa tadi? Ayat 16. Ayat 16 dikatakan, ini gara-gara buru-buru. Ayat 16 tadi dikatakan seperti ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Ini peran Roh Kudus yang ketiga adalah ia pasti akan memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan cara apa? Dengan cara mengingatkan setiap orang percaya bahwa Yesus, dia akan mengingatkan apapun yang diajarkan Yesus dalam diri setiap orang percaya. Dia akan mengingatkan Yesus itu ngajarinya kasih loh. Inti pengajaran Yesus itu kasih loh. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan dengan segenap rohmu. Itu inti pengajaran Yesus. Lalu hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang akan selalu diingatkan kepada kita semua. Supaya apa? Supaya hidup kita ini, kita akan selalu ingat tentang kasih yang Tuhan berikan. Dan Tuhan berikan kasih itu supaya kita interpretasikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan kalau hidup kita penuh dengan kasih itu, kita bisa menjalankan kasih seperti yang Yesus lakukan. Yang dimuliakan siapa? Nama Tuhan. Aduh, orang Kristen baik-baik ya. Sering nolong orang. Aduh. Gua nih kalau nggak sama orang, ditolong sama orang Kristen, kalau dia mengasihi gua nggak seperti ini. Yang dimuliakan siapa? Yesus. Ini pekerjaan Roh Kudus, peran Roh Kudus. Bukan cuman hanya mengingatkan akan kasih yang menjadi dasar hidup kita. Tapi Roh Kudus juga mengingatkan akan segala hukum, akan segala perintah-perintah, akan segala peraturan-peraturan yang Yesus beri. Supaya hidup kita nih nggak melenceng ke kiri, nggak melenceng ke kanan. Supaya hidup kita bisa jalan lurus, supaya hidup ini bisa menyenangkan buat Tuhan. Dengan arti kata apa? Kita harus selalu berani hidup untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Ini peran Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Tinggal masalahnya di diri kita sendiri. Kita mau menjalani hidup ini seperti apa? Karena ingat, Allah memberikan free will, hak kebebasan untuk kita menentukan pilihan kita. Kita mau dipimpin oleh Roh Kudus atau enggak? Itu pilihan kita. Dan Allah tidak pernah memaksa. Tapi Allah telah memberikan roh itu atas diri kita sendiri. Atas saudaranya. Kalau kita mau colong-colong dikit, di sini suka blok-blokan kan? Ya nggak? Kok kayaknya udah mati rasa ini. Suka berdebar hati kan? Nah itu Roh Kudus lagi bicara, lu jangan nyolong. Itu salah, itu dosa, lu jangan ngolong. Tinggal kita gimana? Tinggal kita gimana mau ngikutin jangan nyolong atau mau ngikutin nggak ada yang lihat, tenang aja Roh Kudus, nggak ada yang nggak ketahuan. Tetap Roh Kudus akan berlaku seperti itu. Lalu berlaku seperti itu. Dan ini yang terus dilakukan atas setiap orang. Karena itu Yesus katakan, aku tidak akan membiarkan kamu seperti yatim piatu. Roh Kudus itu akan tinggal terus dalam kita
ingetin kita, nasehatin kita, ajarin kita, membimbing kita, supaya kita tetap bisa eksis, ikut juga. Saudara bisa mengerti peran Roh Kudus atas hidup ini? Amin. Saudara mau ikut dipimpin oleh Roh Kudus? Amin. Bener nggak? Aminnya pelan amat kayaknya. Aduh, gak yakin bener. Saudara, tetaplah mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tetaplah hidup di bawah tuntunan Roh Kudus. Allah udah spesial. Yesus udah minta kepada Allah dan Allah berikan itu buat kita. Jangan sia-siakan Roh Allah yang ada dalam diri kita. Amin. Tuhan memberkati. Boleh saya undang imam musik? Saya ingin naikkan satu lagu. Kita akan menyanyi Allah Roh Kudus ya. Ya, betul. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, sekalikan ku jamalah, ku rindu hadiratmu, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan berbicara kepada kami tentang Roh Kudus, tentang peran Roh Kudus atas hidup setiap orang percaya. Kami tahu Tuhan, Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau sayang kepada kami. Engkau tahu bahwa kehidupan dalam dunia ini begitu berat, dan terlalu banyak hal-hal yang bisa membuat kami jatuh ke dalam dosa. Karena itu Kau berikan Roh Kudus-Mu untuk kami semua, supaya Roh Kudus bisa menuntun kami, bisa membimbing kami, bisa mengingatkan kepada kami tentang apa hal-hal yang pernah Yesus ajarkan dalam hidup ini, tentang apa hal-hal yang pernah Yesus lakukan dalam hidup ini, supaya hidup kami bisa menjadi cermin dari Yesus Kristus, supaya hidup kami bisa mengikuti setiap langkah-langkah Yesus, supaya hidup kami bisa selalu taat dan setia dengan firman yang
Tuhan telah berikan kepada kami. Bapa, terima kasih kalau pagi ini Engkau telah mengingatkan kami akan Roh Kudus-Mu di dalam diri ini, akan peran Roh Kudus atas setiap orang percaya. Terima kasih Bapa. Dan biarlah kami akan selalu mengingat sepanjang hidup kami bahwa di dalam diri kami ada Roh Allah. Di dalam diri kami tinggal Roh Kudus-Mu. Dan seharusnya kami sebagai orang percaya menghormati Roh Kudus di dalam diri ini, untuk mengikuti setiap bimbingan Roh Kudus, setiap nasihat Roh Kudus, setiap tuntunan Roh Kudus bagi kami semua, supaya hidup kami bisa tetap memuliakan Yesus, bisa tetap meninggikan nama Tuhan, dan bisa selalu menjadi saksi-saksi Tuhan di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan di pagi ini. Dan biarlah Allah Roh Kudus akan memeteraikannya, akan menulis di dalam loh hati kami di paling dalam, dan terus mengingatkan sepanjang hidup kami bahwa Engkau ada di dalam hati ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami meteraikan doa ini. Amin. Puji Tuhan, saya yakin kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi ini. Saya atas nama seluruh Jemaat Alberta mengucapkan terima kasih untuk Pelayanan Wiwi. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita mau siapkan persembahan kita, dan kepada yang bertugas saya undang untuk maju, yang bertugas membawa kantong. Nanti untuk doa persembahan saya mohon Ibu Purya memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, lawatan-Mu, jamahan-Mu Bapa. Untuk suara-Mu Tuhan yang Tuhan sudah perdengarkan lewat hamba-Mu Pak Wiwi Tuhan. Kalau sebentar kami akan diberi kesempatan untuk memberikan persembahan, kami bersyukur kalau kami dapat memberi itu semua juga datang daripada-Mu. Ajar kami untuk memberi dengan hati yang tulus dan penuh sukacita, karena kami tahu itu yang Kau kehendaki dari kami. Biar setiap rupiah ini boleh menjadi berguna bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati kedua kolektan Ibu Tri dan Ibu Leni Tuhan dengan berkat yang khusus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita berikan persembahan kita, dan juga sekaligus saya akan bacakan pengumuman. Bapak Ibu juga bisa langsung simak di layar depan. Pertama-tama, apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir di Alberta pada pagi ini? Kalau ada, saya mohon kesediaannya berdiri sebentar. Tidak ada ya? Oke. Berikutnya, keluarga besar GB Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDM Wiwi Karta Elia yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Wiwi. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga setelah ibadah ini akan ada Alberta Kids pada pukul 10.30. Mari kita bawa anak atau cucu kita untuk bisa ikut dalam sekolah minggu Alberta Kids di tempat ini. Untuk kaum wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita yang diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Dan hari Selasa ini, tanggal 14 Mei, firman Tuhan akan disampaikan oleh Diaken Yong Puriantini Handoko. Berikutnya untuk benteng doa GBI Alberta, itu diadakan setiap Jumat pada pukul 10 pagi. Ini terbuka untuk umum, jadi kita bisa mengajak keluarga, tetangga, teman untuk bisa saling menguatkan di dalam doa kita. Berikutnya, Gembala Jemaat, BPG, aktivis, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat menjalani hidup baru di dalam Kristus kepada 3 anak-anak kita yang kemarin dibaptis ya, menyerahkan diri untuk dalam baptisan. Yang pertama, selamat kepada Eleanor Nicole Kimberly Komala, lalu Marta Etlasia Maure, dan David Lionel Anggiat Winata Badayak. Selamat yang sudah menjalani baptisan, selamat berjalan di dalam Tuhan. Berikutnya untuk kaum muda diajak untuk hadir setiap hari Sabtu sore pukul 18 dalam kebaktian EYT, dan hari Sabtu ini tanggal 5 Mei 18 Mei
Firman Tuhan akan disampaikan oleh Diakon Stefanus Iwanata. Itu foto kapan tuh? Berikutnya seluruh jemaat untuk diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan pada pukul 8 pagi. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Abednego Napitupulu. Lalu setelah ibadah umum akan juga diadakan Alberta Kids pada pukul 10.30. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Moses Ferdinand Komala yang berulang tahun tanggal 16 Mei, Ibu Lili Ngadiman tanggal 18 Mei, dan Bapak Teguh Komala tanggal 19 Mei. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa kasih selamat. Teguh itu minggu depan, ya, jadi minggu depan bisa kita palak ya. Pas hari Minggu. Berikutnya untuk dana diakonia. Seluruh jemaat diajak untuk berpartisipasi dalam dana diakonia, baik sebagai donatur rutin atau temporer. Terima kasih kepada para donatur yang sudah mempersembahkan. Di sini ada Ibu Heri Hanjaya yang sudah mempersembahkan 500.000 dan Pendeta Junifrius Gultom 700.000. Lalu berikutnya setelah ibadah, jemaat jangan pulang dulu. Biasa kita adakan kongko dulu di depan, ada juga makanan dan minuman. Nah, untuk acara kongko tersebut, kalau Bapak Ibu ingin memberikan persembahan dalam bentuk makanan atau minuman, bisa menghubungi Diakon Lilumin. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan. Ibu Melinda 100.000, Ibu Lisna 100.000, Ibu Eri 500.000, dan Ibu Cesia 500.000. Berikutnya, mari tetap dukung gereja kita melalui persembahan atau perpuluhan yang Bapak Ibu bisa lakukan lewat kantong kolekte, kotak perpuluhan, ataupun juga lewat transfer. Jangan lupa untuk terus berdoa bagi gereja kita dan juga bangsa negara kita setiap malam pada pukul 9 malam, dimanapun kita berada, kita luangkan waktu untuk berdoa sejenak. Dan semua berita yang tadi saya bacakan, Bapak Ibu bisa lihat di warta digital yang dikirimkan di WA grup GB Alberta, khususnya kepada para pelayan, pada para petugas untuk bisa mempersiapkan diri sebelum melayani. Oke, itu saja pengumumannya. Apakah ada tambahan? Tidak ada. Saya undang kembali jemaat berdiri. Kita mau doa tutup dan nanti doa berkat akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Sebelumnya kita nyanyikan sekali lagi Goodness of God, refnya saja. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Tuhan sudah pimpin dari awal hingga akhirnya. Dan kami percaya kami semua yang sudah beribadah dengan sepenuh hati, ibadah ini tidak lewat sia-sia. Ibadah ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi kami pulang mendapatkan kemenangan, mendapatkan penghiburan, mendapatkan peringatan, mendapatkan apapun juga yang Tuhan bicara kepada kami secara pribadi pada pagi ini. Terima kasih juga Tuhan buat hamba-Mu, Om Wiwi yang Tuhan sudah pakai menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan sendiri yang memberkatinya. Biar dimanapun Om Wiwi melayani, di situ nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat 3 saudari kami, untuk Nicole, untuk Wiwi, dan juga Lionel. Sejak muda mereka sudah mengenal Engkau, bahkan mereka udah ikut sekolah minggu lama, dan pada akhirnya mereka menyerahkan diri untuk belajar kebenaran-Mu dan mau dibaptis.
pada kemarin Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang terus memimpin kehidupan ketiga anakmu ini ke depannya. Ikut Tuhan gak berarti tidak ada masalah, tapi kami percaya dengan bersama Tuhan, Tuhan yang akan terus memberikan jalan keluar. Biar ini juga bisa menjadi pegangan mereka ketiga anakmu ini untuk terus hidup di dalam rencana Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan saja. Tuhan, juga kami mau berdoa buat 3 saudara-saudari kami juga yang merayakan ulang tahun dalam minggu ini Tuhan. Untuk Moses, untuk Ibu Lili, dan untuk Bapak Teguh. Biar Tuhan sendiri yang memberkati di hari spesial mereka. Tuhan sendiri yang memberikan berkat khusus. Dan Tuhan sendiri juga yang kembali ingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan tahun-tahun yang sudah lewat. Sehingga tahun-tahun yang akan datang pun mereka tetap teguh. Mereka tetap ikut dalam rencana Tuhan, ikut di dalam jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan terakhir kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan sudah pimpin sampai saat ini. Terima kasih untuk pemilu yang sudah lewat, dan kami juga percaya Tuhan sendiri akan terus memimpin bangsa ini ke depannya. Kami juga berdoa buat semua anak-anak Tuhan yang ada di dalam Indonesia ini, yang ada hadir di bangsa ini, biar kami bisa terus bergandengan tangan, terus berdoa bersama buat bangsa ini, untuk kebaikan bangsa ini, dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Tuhan sendiri yang terus memimpin setiap anak-anak-Mu. Untuk semua tantangan, untuk semua ajaran, untuk semua hal-hal yang dari luar, biar kami juga boleh filter, biar kami juga boleh terus belajar, sehingga kami bisa tahu mana yang berasal dari Tuhan dan mana yang bukan, mana yang sesuai dengan firman Tuhan dan mana yang bukan. Tuhan sendiri yang tolong berikan hikmat bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan setiap doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datangnya kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, beri kasih karunia, hadapkan wajahnya dan beri damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai. Selamat bersaat teduh. Tuhan Yesus menyertai kita semua.